Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan sebuah review dari suatu jurnal yang berjudul Metode Cetakan Injeksi Tingkat Lanjutan. Abstrak. Cetakan injeksi adalah metode yang biasa digunakan untuk memproduksi produk plastik. Teknologi ini memungkinkan diperolehnya produk dengan bentuk dan ukuran yang dirancang khusus. Selain itu, cetakan yang dikembangkan memungkinkan produksi komponen plastik pilihan yang berulang dan berulang. Selama bertahun-tahun, teknologi ini semakin penting, dan saat ini produk yang dihasilkan dengan cetakan injeksi digunakan di hampir setiap bidang industri. Introduction atau perkenalan. Teknologi cetakan injeksi adalah salah satu metode yang paling umum digunakan dalam industri pengolahan plastik. Ini adalah metode yang dapat digunakan untuk produksi massal. Produk dengan bentuk yang kompleks ini digunakan di banyak industri, tidak hanya dalam produksi mainan anak-anak dan peralatan medis, tetapi juga di industri otomotif dan dirgantara. Teknologi injection molding merupakan suatu metode untuk memperoleh produk cetakan dengan cara injection molding dari plastik. Plastik dilebur di bawah panas dan disuntikan ke dalam cetakan yang sesuai, lalu didinginkan dan dipadatkan. Makalah ini membahas plastik yang paling umum diproses dengan cetakan injeksi. Hal ini juga berfokus pada laporan literatur yang menggambarkan pengaruh parameter proses terhadap kinerja dan sifat akhir produk. Selain itu, penelitian menarik yang dilakukan pada berbagai jenis cetakan injeksi juga dibahas, khususnya cetakan injeksi berbantu air, cetakan injeksi berbantu gas, cetakan injeksi mikroseluler, teknologi suhu cetakan variabel, cetakan mikroinjeksi, dan pencetakan siklus termal yang cepat. Di sini juga saya akan menjelaskan sedikit pada gambar di atas. Untuk injection unit terdiri dari hopper, butiran material, screw, barrel, heater, nozzle. Dan untuk clamping unit sendiri terdiri dari mold cavity, mold core, movable platen. Movable platen itu terdiri dari T-bar dan ejector root. Untuk alur pembuatan produk sendiri, pertama-tama kita mengambil sebuah butiran material dan dimasukkan ke hopper. Setelah itu akan dileburkan oleh screw barrel dan dipanaskan oleh heater, lalu disuntikan nozzle menuju ke mold. Setelah di mold itu akan menjadi sebuah produk, lalu mold tersebut akan membuka dan diambil oleh robot, lalu diletakkan di conveyor. Kurang lebih itu alur proses pembuatan plastik injection. Bahan yang digunakan dalam cetakan injeksi. Polipropelin. Polipropelin atau biasa disebut PP termasuk dalam kelompok polyolefin dan merupakan salah satu plastik yang paling banyak digunakan dalam cetakan injeksi. Keuntungan menggunakan plastik ini adalah viskositasnya yang rendah dalam keadaan cair, sehingga memungkinkan diperoleh konsistensi yang halus dan cair, mudah dibentuk, dan memungkinkan pencetakan produk dalam bentuk apapun. Ini adalah material yang tahan terhadap erosi, karat, dan tumpahan bahan kimia. Selain itu, dianggap sebagai bahan dengan harga yang relatif murah dan ketersediaannya yang tinggi. Polipropelin banyak digunakan dalam produksi kemasan dan produksi rumah tangga, tetapi juga dalam industri otomotif dan elektronik, serta dalam pembuatan peralatan olahraga dan mainan anak-anak. Polyethylene. Polyethylene adalah salah satu polimer yang paling populer dan banyak digunakan. Itu diperoleh dengan polikondensasi etilen. Karena hierarkinya struktur yang kompleks, ada 3 jenis utama polyethylene, seperti PE dengan kepadatan rendah, LDPE,
PE dengan kepadatan tinggi, HDPE, dan PE dengan kepadatan rendah linear atau LLDPE. Setiap varietas berbeda dalam hal berat molekul dan percabangan rantai. Polietilen sering digunakan karena sifat-sifatnya. Ini dianggap sebagai polimer yang mudah diproses dan memiliki sifat mekanik yang relatif baik. Selain itu, dicirikan oleh fleksibilitas dan keuletan serta ketahanan terhadap panas, listrik, bahan kimia, dan degradasi. Polietilen banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk pengemasan, konstruksi, pertanian, kedokteran, otomotif, dan banyak lainnya. Sifat serbagunanya menjadikan banyak bahan yang sangat berguna dalam banyak bidang kehidupan sehari-hari. Polisterin. Polisterin adalah plastik yang diperoleh dengan mempolimerisasi stirena dan termasuk dalam kelompok polyolefin. Polimer ini banyak digunakan dalam industri sebagai bahan isolasi dan pengemas, serta dalam produksi berbagai barang konsumsi. Polisterin ini digunakan untuk produksi, antara lain pipa tanah asam, komponen listrik, isolator, barang-barang rumah tangga, suku cadang mobil, mainan, pengemasan, pakaian laki-laki, dan produk sehari-hari, dan bahan isolasi termal busa yang digunakan dalam konstruksi dan pendinginan. Misalnya, polistiren. Ini adalah salah satu polimer yang paling banyak digunakan di dunia. Polistiren tersedia dalam berbagai bentuk, namun paling sering ditemukan dalam bentuk plastik atau polistiren yang diperluas IPS, juga dikenal sebagai polistiren. Dalam keadaan alaminya, polimer ini transparan dengan permukaan kilap yang tinggi. Gambar di atas adalah hasil simulasi dan eksperimen menggunakan parameter proses tingkat menengah, yaitu kecepatan injeksi 100 cm3 per second, suhu leleh heater 210 derajat Celcius, dan suhu cetakan atau pack time 60 derajat Celcius. Pada gambar A, hasil simulasi untuk sampel polipropelin atau PP. Untuk gambar B, hasil eksperimen aktual untuk sampel polipropelin atau PP. Untuk gambar C, hasil simulasi untuk sampel polisterin. Dan untuk gambar D adalah hasil eksperimen aktual untuk sampel polisterin. Mengusulkan pekerjaan pada perhitungan numerik tensor orientasi serat dari bagian komposisi polistiren, serat kaca pendek atau SGF-PS. Cetakan injeksi berbentuk plat persegi panjang. Sekali lagi pengaruh parameter injeksi yang dipilih, seperti suhu dingin cetakan, laju aliran injeksi, dan juga kandungan serat terhadap perubahan orientasi sampel ini diperiksa. Akrilonitril butadin stiren. Kopolimer akrilonitril butadina stirena atau biasa disebut ABS adalah polimer amorf yang diperoleh dengan polimerisasi emulsi atau polimerisasi massal akrilonitril dengan stirena. Dengan adanya polibutadina, kopolimer ini terdiri dari 15-35% akrilonitril, 5-30% butadina, dan 40-60% stirena. Ciri-ciri bahan ini adalah kekuatan benturan yang sangat tinggi, ketahanan benturan, dan kekerasan. Oleh karena itu, ABS sering digunakan untuk pembuatan cover atau housing pada komponen yang memerlukan perlindungan dari kerusakan mekanis. Selain itu, ABS memiliki sifat isolasi yang baik, stabilitas dimensi yang tinggi, dan penyerapan air yang rendah. ABS paling sering digunakan untuk pembuatan penutup peralatan listrik, perangkat elektronik, komponen otomotif seperti rangka mobil, lengkungan roda, dan beberapa bagian bodi. Kesimpulan, dari semua jenis tersebut, ada unsur kandungan yang berbeda-beda karena disesuaikan berdasarkan produk yang akan dibuat dan permintaan customer untuk diproduksi. Untuk pembuatan suatu produk yang murah dan ketersediaannya tinggi, biasanya lebih sering menggunakan material berjenis polipropelin atau PP. Sedangkan untuk membuat suatu produk
kekuatan benturan yang tinggi, dan ketahanan benturan, dan kekerasan lebih sering menggunakan material berjenis akrilonitril butadina stirena atau disebut ABS. Terima kasih untuk teman-teman telah menyimak video yang saya buat hari ini. Apabila teman-teman tertarik membaca jurnal yang saya presentasikan ini, saya akan cantumkan link akses di slide terakhir ini. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.